Ya guys, ini PC gaming saya yang udah hampir 1 tahun belum dibersihkan dan ini sekarang saya bersihkan semuanya. Sekarang sudah kinclong. Ini juga udah saya bersihkan semua dengan peralatan seadanya dan ini dia. Sekarang mari kita rakit ulang. Yeah. Jadi semua komponen sudah saya bersihkan dan sekarang kita akan rakit ulang. Sekaligus kita akan belajar bersama teman-teman yang masih pemula untuk mengetahui komponen-komponen apa saja dalam PC atau personal komputer atau CPU atau komputer ya. Nah, ini dia yang pertama adalah casing yang tadinya sangat kotor sekali, banyak debu dan segala macamnya, udah kinclong sekali. Nah, teman-teman yang perlu diketahui di dalam casing itu ada bawaan casing ya. Jadi kalau kalian beli casingnya saja, maka kalian biasanya dijual terpisah dengan ada yang sepaket dengan PSU atau power supply. Tapi kalau casingnya saja tanpa power supply, nanti di sana ada yang namanya tombol power. Nah, ini dia tombol power. Jadi di setiap casing komputer itu beda-beda tempat tombol powernya ya. Yang ini kebetulan di atas. Di sini ada tombol restart. Di sini ada ini nggak kepake. Kalau ini tambahan aja. Sama ada indikator ini ya, lampu indikator nyala. Kemudian di sini ada mikrofon, ada headset, ini ada USB, dan di casingnya tentunya ya ada kabel-kabel tombol yang tadi itu. Nah, misalnya kayak ini nih. Ini tombol powernya nggak kelihatan. Nah, ini tombol powernya, kabelnya di sini nih. Ini ada keterangannya ya. Kemudian ini reset atau restart. Ini indikator-indikator LED. Kemudian di sini power LED. Kemudian power LED plus sama minusnya. Kemudian di sini ada ya USB ke USB ya. Misalnya kalau USB yang ini mau diaktifkan maka ini harus dicolokin ke motherboardnya. Kemudian ini kalau di si casing ini kita sekaligus mendapatkan ini karena belinya sepaket ya. Jadi kita dapatkan ini nih fan. Ini terminal buat fan-nya. Mereknya Fantech. Nah, kita akan pasang sama-sama. Komponen yang kedua adalah PSU atau power supply. Nah, ini dia nih. Ini power supply. Ini 500 watt. Nah, di dalam ada cooler master, ada kipasnya, ada fan-nya. Ini mereknya Cooler Master Elite V4. Nah, sekarang dan di dalam PSU atau power supply nanti akan ada kayak ini nih. Ini untuk ke motherboardnya nanti disesuaikan colokan yang pas di motherboard karena nggak ada colokan, cuma ada satu ya di motherboard, nggak ada colokan lain kecuali colokan yang pas buat yang ini nih. Kita bahas sederhana aja supaya teman-teman paham dan ngerti. Jadi bahasanya juga bahasa biasa saja. Saya juga tahunya bahasa biasa saja. Nah, ini distribusi power ya, ada yang ke hard disk, ada yang ke fan, ada yang ke ini. Tergantung kebutuhan ya. Nah, ini juga ini distribusi powernya. Nah, ini nanti ke motherboardnya. Kelihatan nggak di video ya? Ini nih teman-teman nih. Nah, sekarang kita pasang PSU-nya. Kita nundukkan kamera dulu. Nah, jadi masangnya di sini nih. Ini jadi di sini di power supply-nya itu ada power on off-nya ya. Ini kalau tidak di on kan maka komputer tidak akan nyala. Jadi saya pernah kejadian ini dalam posisi off, komputer nggak mau nyala, saya bingung sekali ini apa masalahnya. Setelah saya cek, tapi ceknya lumayan lama karena saya nggak tahu beneran. Akhirnya ternyata ketahuan di sini. Ini harus di on kan. Nah, oh iya ini kebalik berarti. Sorry guys, kebalik. Jadi dimasangnya gini nih. Ini lubang bautnya nggak pas karena kebalik. Nah, ini baru pas. Kalau biasakan ya setiap masang sesuatu masangnya harus bersilang bautnya, jangan di sejajar tapi harus nyilang biar stabil.
Yep, power supply beres. Power supply sudah beres. Sekarang kita pasang motherboardnya. Yap, casing kita sampingkan dulu. Ini saya memakai motherboard Gigabyte. Yang ini biasa dipakai untuk server, dan ini saya suka Gigabyte itu karena terkenal awet, dan saya pernah pakai Gigabyte itu dari tahun 2009 sampai tahun 2020. Itu pun belum mati ya, karena saya tinggalkan karena di Jogja saya nggak bawa pulang. Nah, sebelum kita pasang fan-nya dulu. Dan sebelum kita pasang fan, kita akan tambahkan thermal paste-nya, thermal grease. Nah, kita akan tambah pastanya anaknya. Tapi sebelumnya kita cek ini dulu, kita pasang ini dulu apa? Ini namanya pendingin prosesor. Pendingin prosesor yang ini fan-nya. Kita pasang fan-nya, guys. Ini tadinya kotor-kotor banget, dan saya pasang sekarang sudah mantap. Ya, posisinya mungkin kayak gini ya. Ntar saya lihat colokannya sebelah. Jadi ini kameramennya nggak ada, pakai tripod biasa aja. Jadi hasilnya juga ya biasa saja. Baru kemudian ini udah red kayaknya, udah beres. Sekarang tinggal kita pasang ke motherboard. Ini namanya pendingin prosesor ya. Nah, jadi kita kembali lagi ke motherboard. Ini namanya motherboard, mereknya Gigabyte. Nah, ini namanya prosesor, guys. Ini namanya prosesor, dan tidak akan saya bersihkan bekas thermal paste yang sebelumnya. Saya akan menambahkannya saja. Kita tambahkan pakai tangan kosong aja. Nah, seperti ini, guys. Tidak usah terlalu banyak, secukupnya saja. Yap. Kita tutup. Ya. Nah, saya pakai yang ini nih. Bentar, guys, saya bersihkan tangan saya dulu. Yap, sekarang kita pasang pendinginnya. Posisinya gini, guys. Nanti akan ada cantelan di sana pegangannya sendiri. Nah, ini agak ribet nih. Nah, satunya udah masuk, satunya agak dipaksa. Masuk, udah masuk. Nah, ini namanya pendingin prosesor. Tadi itu prosesor di situ, dan kita colokkan di sini nih. Kita colokkan di sini. Jadi cari tempat yang pas buat colokan yang 3 ini. Nah, ketemunya di sini. Jadi ilmu orang awam rakit komputer ya kayak gitu, guys. Mana yang tepat, mana yang cocok buat dicolokin ya di situ. Nah, ini di situ. Ini kabelnya kita rapikan. Kita rapikannya gini aja. Nah, yang penting nggak kena fan ya. Bahaya kalau kena fan. Nanti fannya macet, nggak bisa dingin. Sebelum kita memasang motherboard, kita pasang RAM-nya dulu. Nah, ini namanya RAM, memori penyimpanan sementara itu ya, sama seperti HP kalian RAM-nya. Nah, ini namanya RAM, ini 4GB, 4GB, dan 8GB. Kita pasang sesuai dengan kalian, perhatikan saja bagian ininya, tepatnya di sini. Nah, kita pakai slot yang ini aja ya, yang kosong ini, bagian ini. Nah, ini tinggal dikencengin pakai ini nih. Nah, beres, udah kenceng.
Nah, kemudian RAM yang satunya disesuaikan aja. Kalau di putih ya sama-sama putih aja lah. Kita kunci dia. Nah, jadi kita bisa nambah 1, 2, 3, 4 slot lagi. Kalau semuanya 4 GB berarti ini 8, 8, 16 bisa sampai 24 GB ya untuk RAM-nya. Slotnya masih banyak, 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 16. Nah, 16 tambah 8 GB 24 ya. Nah, ini RAM-nya sudah terpasang. Sekarang kita akan memasang ke casingnya. Yap, sebentar guys. Jadi guys, pemasangnya harus ditidurkan ya. Ini bagian terpenting ya. Nah, motherboardnya ini mahal, prosesornya mahal, fan-nya, RAM juga lumayan, dan juga pendingin fan-nya juga lumayan. Ini kita pasang pelan-pelan, hati-hati. Nah, disesuaikan ya dengan lubang USB-nya. Nah, udah pas. Tinggal dikencangkan dengan obeng. Tinggal dipasang bautnya. Ada yang belum pas guys, kayaknya belum sepenuhnya pas, jadi harus sedikit paksaan ya. Nah, bautnya bisa pas masuk. Tinggal satu lagi. Nah, jadi motherboardnya sudah terpasang. Oh ya, satu lagi nih, bautnya harus ya, sepertinya beres. Nah, setelah itu baru kita akan pasang bagian kabel-kabelnya. Kita ke belakang. Pertama, kabel yang penting-penting dulu. Yang ini nih. Kita akan pasang di bagian sini. Kita masukin dari sini. Nah, kita masukin dari sini. Ini guys, masukin lewat sini nih. Yang jelas buat bagaimana caranya supaya rapi ya. Nah, ini kan ada colokan, sebut aja colokan ya. Soket apa nggak tahu penyebutannya. Ini colokan. Ini kan cuma cocoknya dimasukkan di sini. Nih di sini nih. Ini cocoknya di sini, ya udah berarti masukinnya di sini. Kecuali kalau ada tempat lain yang baru membingungkan, tapi karena cuma ada satu, maka jangan sampai bingung. Nah, jadi kita langsung masukkan saja. Dan modelnya pun cuma segini, dibalik ya nggak pas. Jadi cuma ada satu satu arah sampai mentok. Ini belum mentok ini. Jangan sampai nekannya sampai ngerusain mainboard. Nah, ini udah terpasang dengan sempurna.
Nah, ini kabelnya kalau bisa dibuat serapi mungkin. Kemudian setelah itu kita akan pasang nah ini dia nih. Ini saya nggak tahu persisnya untuk kabel apa, coba lihat keterangannya di sini. Ngeblur ya. CST apa ya? Mungkin ada yang ngerti. Yang jelas kita cari yang pas tempatnya di sini. Nah, kita masukin lewat sini. Tuh dia tuh. Kita lihat sini. Dan ternyata cuma ada satu colokan yang pas buat ini, yaitu di sini. Di situ tuh. Sekarang kita colokkan. Ini kan ada 2, 4, 6, 8, di situ juga ada 8. Kita colokkan dengan baik dan benar. Ini agak sempit ya, jadi kita harus benar-benar hati-hati. Ya, ditekan sampai sip. Nah, ini udah. Jadi sekarang kita cari lagi kabel-kabel yang di sini. Nah, ini cuma kabel ini ya, distribusi power aja. Ini kan kita punya fan bawaan casing. Nah, ini nih fanteh. Maka kita akan kasih power. Kita cari yang pas di distribusi powernya, distributor powernya. Nah, ini yang pas nih. Ini untuk distributor ke fan. Sama aja sih, mana aja kita bebas ini. Nah, bebas, cuman kita pakai yang ini aja. Kita pakai yang ini dan kita colokkan. Sip. Ada sisanya di sini, kita kirikan saja. Nah, ini kan kabel yang dari bawaan casing. Kita sekarang colokkan ke motherboard. Kita masukkan dari sini nih, dari bawah aja. Kita yang kecil-kecil ini dulu, yang berapa ini, yang lumayan. Nah, dari sini aja. Nah, ini sebenarnya harus ditidurin ini ya, guys. Nah, sekarang kita cari power ya. Nah, di sini ada keterangan yang kecil sekali yang harus dilihat dengan, nah, power di sini. Kita cari power. Nah, ini ada power sama LED. Kita pasang. Di sini juga ada reset. Nah, kemudian di sini sebentar ya, saya lihat. Nah, setelah itu kita akan pasang ini namanya PGA card ya, supaya ini spesifikasinya masih rendah sih, tapi bisa untuk main game Call of Duty, bisa main Counter Strike, bisa main game-game ring 10 GB lah, 10 GB ke bawah. Nah, ini Nvidia Quadro ya. Sekarang kita pasang PGA-nya. Oh ya, sebelum kita pasang PGA, kita pasang dulu ini. Ini WiFi-nya ya. Bisa connect WiFi ya pakai ini. Ini mereknya The Link, made in China. Kita taruh sini. Kalau nggak ada ini nggak bisa WiFi, antar pakai ginian biar bisa WiFi. Bisa nggak dipakai tapi kan nggak bisa WiFi. Nah, setelah ini terpasang dengan baik dan benar, nah, kita kencangkan bautnya di sini. Ini udah terpasang dengan baik dan benar. Sekarang kita pasang PGA-nya, PGA cord-nya. Pasang di slot yang ini.
Nah, kemudian kita kencangkan supaya tidak jatuh. Kalau PGA yang besar sekali, yang berat itu bisa jatuh karena bawaannya berat ya. Kalau ini ringan. Kemudian kita pasang harddisk, tapi ini pakai SSD merek Tizen. Bedanya harddisk sama SSD itu, kalau harddisk lelet lamban, kalau kalau SSD itu kenceng banget, cepat, bootingnya cepat sekali, nyalanya komputer cepat sekali. Nah, kita sekarang ambil distribusi powernya. Nah, distribusi power pakai yang pakai ini sebenarnya nggak apa-apa sih ya, kita pakai ini aja. Nah, jadi kita arahin ke sini, kita colokkan ke sini nih. Nah, kemudian ini namanya kabel harddisk ya, kabel SATA ya. Kabel SATA kita dari sini saja kita colokkan di sini nih. Di sini ini kan banyak sekali nih, ini mau kasih berapa harddisk juga bisa, banyak sekali ini karena bawaan ini ya, server. Jadi ini bisa 2, 4, 6, 8, 10 harddisk bisa, 10 SSD bisa, tapi kita coba pakai satu saja. Aduh, kita kayaknya perlu lewat samping apa ya, tapi nggak apa-apa, kita lewat samping aja supaya lebih nah, kalau samping lebih cepat. Nah, baru kemudian kita bawa ke sini, harddisknya kita colokkan ke sini nih. Nah, ini nih, tak gitu guys. Nah, ini terserah mau ditaruh di mana. Kalau saya kemarin naruhnya di sini nih, karena di sini ada tempat bawaan, tempat naruh SSD. Saya taruh di atasnya saja ya, kan saya baut ya, nggak usah lah pakai ginian. Ini ada tulisannya HDD atau SSD, harddisk atau SSD, solid state drive. Kayak gitulah ya, supaya nggak gerak lah, saya baut dia. Mana lubangnya? Ini terlalu besar lubangnya guys. Oh, ini juga bautnya nggak pas. Oke, ini aja pas kalau yang ini. Sip. Tinggal 2, apakah ada baut yang cocok lagi? Ini kayaknya cocok nih. Yap. Dan yang terakhir, yap, jadinya gini guys. Nah, ini kalau mau ditaruh di sini juga bisa, disembunyikan di bawah juga bisa. Kita sembunyikan di bawah saja.
Sip, kita taruh di situ. Jadi saya taruh di bawah sana guys. Tuh. Tuh. Nah sekarang ini udah beres. Ini juga kalau yang ini, kalau kita mau pasang USB-nya ya, kita pasang USB. Nah ini kan di sini ada USB. Nah, ini USB 2 USB ya. Nah kabel USB-nya ini nih. Jadi supaya bisa di sini bisa kita nyolokin flash disk, ini kita harus colokkan. Nah sekarang kita cari colokan USB. Walaupun di belakang sudah banyak sekali ya colokan USB. Nih 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang ini USB 3,0 ada 2, sisanya yang biasa 2,0 mungkin, nggak tahu. Yang warna kuning nggak tahu. Yang hitam biasanya 2,0. Kalau yang 3,0 itu kencang. Kalau kita mau transfer data itu kencang sekali. Apalagi kalau kita pakai kabel yang 3,0 ya. Ada kabel khusus. Kita cari colokan untuk USB. Kita cari. Yep, guys, kita ginian dulu lah. Mana ya? Oh ini nih. Ini USB, tambahan USB ya. Sekarang kita taruh di sini saja. Nah, ini HD audio. Oh ini USB-nya udah sepaket satu aja. Ini untuk audionya. Kita cari audio guys. Audio. Nah, ketemu guys. Ternyata di sini. Di sini ada. Nih, tuh dia tuh. Kelihatan ya? Tuh yang hijau. Tapi ini berarti bukan lewat sini. Ini lewat atas sini kayaknya. Kita lewat atas sini guys. Lewat sini. Nah. Audio kok di situ ya Allah. Ini agak sempit guys, agak susah. Jadi, sebelum memasukkan audionya ini harus ini audionya dulu, baru kemudian wifi-nya baru bisa masuk. Ini sempit sekali, susah. Aduh. Harddisk juga bisa. Ini bentuk yang lama ya. Ini sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan, tapi ini kita butuhkan kalau harddisk model yang sangat tua sekali, yang sangat lama sekali. Ya, ini bisa 3 harddisk lagi. Ini kita rapikan. Aduh, kelihatan ya. Kita rapikan, kemudian kita sembunyikan di bawah sini nih. Ya, bisa kita sembunyikan di bawah sini. Nah,
lumayan rapi. Kayaknya kita tidak perlu kabel case. Jadi ini kita nggak pakai. Kemudian kita cek lagi apakah sudah benar. Ini. Ya, sepertinya semua. Kita pasang fan yang paling atas dulu. Nanti kita sesuaikan fan kedua.
Ini nih, ada fan 1, fan 2, fan 3, fan 4, fan 5, bisa 5 fan ya. Kalau kalian mau tambah lagi di
Selesai. Ya guys, sudah selesai dirakit, tinggal kita nyalakan. Jadi tampilan seperti ini. Nah, tinggal dinyalakan, ya lumayan rapi lah. Cuman di belakang sini nih dia tidak punya PGA, jadi harus ada adaptor untuk ke PGA karena dia bawaannya adalah apa istilahnya, lupa saya. Jadi harus pakai adaptor atau pakai HDMI juga bisa, tapi adaptor HDMI gimana yang ada aja. Dan kita akan tes, mari kita tes, mari kita coba. Ya guys, sekarang kita akan nyalakan. Setelah kita bersihkan dan kita rakit ulang kembali, kita akan nyalakan. Kita hidupin dulu power monitornya, dan kita akan nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala. Yep, sudah nyala. Ini saya bersihkan karena selalu ini ya, gangguan terus pas booting. Soalnya kayak preparing, nah ini nih, preparing automatic repair. Ini karena terlalu sering dipakai online ya, jadi ya biasalah, karena automatic repairnya nggak di nonaktifkan. Untuk Windows Update sudah saya matikan, cuman ini memang sering terjadi kayak gini nih. Ini butuh satu fan lagi kayaknya nih, fannya di belakang sana, atau mungkin fan yang bagian depan bawah yang sendiri ini kayak saya taruh di atas sana kayaknya. Baiklah guys, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Begitulah cara kita untuk membersihkan PC ya, membersihkan dan merakit ulang PC ya. Begitu, itu komponen-komponen utama dari sebuah PC. Gigabyte. Sekarang udah bisa kita pakai main game. Cara welcome, ini cepet ya. Tuh, tada, mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Bisa mengetahui bagaimana cara bisa mengetahui komponen-komponen utama dalam PC dan merakitnya. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.